Jadi penderitaan yang kita alami tidak akan menghancurkan kita, tapi penderitaan itu akan membuat kita berhenti dari dosa, Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, masih ada hari ini, dan kita tahu kita masih ada tinggal di dalam dosa, berubah dan bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Semua bersuka cita pada pagi hari ini. Ya, kemarin-kemarin hujan terus ya Bapak Ibu ya. Ya, tidak berhenti-berhenti hujannya, tapi puji Tuhan hari Minggu ini kita tidak hujan sama sekali. Oke? Nah, di bulan Februari ini ya, biasa bulan Februari katanya bulan penuh cinta Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu kita di bulan Februari ya, kita tidak merayakan Valentine Bapak Ibu ya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, kita tidak merayakan Valentine. Ya, Valentine ya. Tapi ya hari ini kita akan masuk di seri yang baru tentang hati yang baru Bapak Ibu ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara Tuhan membentuk hati, oke? Nah, saya akan mulai dari sebuah statement Bapak Ibu. Coba ya kita baca statement ini baik-baik. 1, 2, 3. Tuhan itu bergerak inside out, bukan outside in ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan yang sudah kita pelajari di bulan sepanjang Januari itu Bapak Ibu, Tuhan menjumpai kita dan Tuhan mengubah kita. Dia tidak mengubah apa yang ada di luar kita, tapi Tuhan mengubah apa yang ada di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, waktu pertama kali saya berubah dan bertobat Bapak Ibu ya, saya ingat sekali Bapak Ibu, ya tinggi saya 181 cm tapi berat badan 45 kilo Bapak Ibu. Ya, kalau sekarang 93. Haleluya. Memang di dalam Tuhan tuh berkatnya double portion katanya. Ya, jadi waktu saya masih pertama kali berubah dan bertobat, Tuhan tidak mengubah apa yang ada di luar saya. Saya dulu tetap kurus Bapak Ibu. Betul gak sih? Tapi semakin hari saya semakin percaya kepada Tuhan. Semakin saya mengenal siapa Tuhan yang saya sembah. Tuhan mengubah apa yang ada di dalam saya. Jadi Tuhan tuh bergerak mengubah apa yang ada di dalam kita. Ya, kemarin masih ingat ya, Pastor Ruli Simo, dia bilang bahwa ketika kita berjumpa dengan Tuhan, dia kan tetap botak, tidak gondrong ya Bapak Ibu ya. Betul gak sih? Ya, tidak ada yang berubah di luar, tapi Tuhan mengubah apa yang ada di dalam kita. Itu sebabnya fokus Tuhan mengubah kita, Dia ingin memastikan bahwa apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, Dia mau supaya yang di dalam kita dalam keadaan benar. Dan yang di dalam kita itu bicara masalah hati kita. Setuju gak? Saya mengenal Bapak Ibu kan cuma dari tampak luar doang. Setuju ya Bapak Ibu ya? Saya kenal sama Joe udah 1 tahun. Saya kenal Kohari sudah hampir 3 tahun. Ada beberapa yang saya kenal lebih daripada 5 tahun. Tapi saya mengenal itu cuma dari tampak luar Bapak Ibu. Saya tidak mengetahui kedalaman hati kita. Saya tidak mengetahui apa yang ada di dalam kita. Tapi saya mau kasih tahu pada pagi hari ini bahwa Tuhan senantiasa melihat apa yang ada di dalam kita. Dia melihat hati kita dan Dia akan berusaha membentuk kehidupan hati kita. Yang mengerti katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa sih yang Tuhan pakai untuk setiap kita dibentuk sama Tuhan? Saya menyambung kemarin ya khotbah dari Pastor Ruli Simo Bapak Ibu, bahwa kemarin dia bilang bahwa kita mengalami Tuhan bukan hanya dalam kebaikan Tuhan, tapi kita juga mengalami Tuhan dalam apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu siap terima firman Tuhan? Katakan sebelah kanan sebelah kiri, ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau ngeri-ngeri sedap berarti banyakan ngerinya Bapak Ibu ya, oke? Ya, 1 Petrus 2 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan apa? Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, ya. Untuk apa kita dipanggil? Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan bukan hanya sekedar dipanggil untuk diberkati sama Tuhan. Masih ada orang di sini Bapak Ibu. Ulang sekali lagi ya kan. Bapak Ibu kita dipanggil Tuhan bukan hanya sekedar diberkati. Percayalah Bapak Ibu di dalam Tuhan ada berkat di dalam Tuhan.
Tapi ternyata ada satu panggilan lain Bapak Ibu yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Alkitab katakan begini, sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti apa katanya? Jejaknya. Jadi ternyata Bapak Ibu panggilan kita adalah meneladani Kristus Bapak Ibu. Dan kalau Kristus selama di dunia ini aja, dia menderita buat kita Bapak Ibu. Ya kan? Jangan pulang dari tempat ini, penderitaan datang dalam hidup kita, kemudian kita tengking penderitaan. Halo? Karena saya mau kasih tahu, salah satu cara Tuhan membentuk hati kita, Tuhan izinkan kita ngalami penderitaan. Lumayan 3 orang daripada gak ada sama sekali Bapak Ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Hah? Ya, Bapak Ibu baca di dalam Alkitab. Orang-orang terbaiknya Tuhan itu didapatkan, dihasilkan. Bukan dari jalan-jalan kenyamanan Bapak Ibu. Klik sekali lagi, baca ini baik-baik. 1, 2, 3. Demikianlah. Ya, bukan sabda firman Tuhan yang ini Bapak Ibu. Ya, coba tolong 1, 2, 3. Mana dia? Oke, 1, 2, 3. Tuhan tidak mendapati orang terbaiknya lewat jalan-jalan kenyamanan dan jalan-jalan yang mudah. Justru Tuhan mendapatkan orang-orang terbaiknya. Di mana? Di jalan penderitaan Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, bulan yang lalu saya sempat sharing Bapak Ibu. Bagaimana Yusuf ketika mendapatkan mimpi yang daripada Tuhan. Hidupnya bukan terus naik dan bukan turun. Tapi dari sejak dia mendapatkan mimpi. Dia sharingkan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Mulai dari waktu itu hidupnya bukan terus naik dan bukan turun. Hidupnya turun terus, tidak naik-naik. Perlu waktu 13 tahun untuk naik Bapak Ibu. Supaya tergenapi mimpinya itu. Halo? Justru hari ini Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya mau mengajar kepada Bapak Ibu. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang sejati. Ketika Bapak Ibu sudah gak lagi takut dengan yang namanya penderitaan. Saya ulang sekali lagi. Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang sejati ketika kita tidak lagi takut dengan yang namanya penderitaan. Percayalah Bapak Ibu, di dalam kekristenan penderitaan itu adalah hal yang biasa. Bapak Ibu belajar secara gereja, rasul-rasul Yesus Kristus, murid-murid Yesus Kristus, bapak-bapak gereja Bapak Ibu. Mereka teraniaya menderita, tapi justru disitulah Tuhan menemukan orang-orang terbaiknya. Bapak Ibu siap masuk dalam firman Tuhan? Kata penderitaan, kata masalah Bapak Ibu dipakai satu kata ini, klik sekali lagi. Namanya ini Bapak Ibu, coba baca dengan saya. 1, 2, 3, peirasmos. Coba ulang, peirasmos. Belum monyong, belum benar, peirasmos. Nah udah kayak ikan mas koki, udah benar tuh ya. Peirasmos ini apa? Artinya begini, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan Bapak Ibu, sama seperti Bapak Ibu pernah beli saus tomat gak di Indomaret? Dari mana saudara tahu yang Bapak Ibu beli adalah saus tomat asli? Saran saya jangan lihat dari bungkusnya. Kenapa? Karena seringkali bungkus itu bisa menipu, setuju gak? Begitu Bapak Ibu beli saus tomat, begitu dipencet yang keluar kecap. Manis. Halo? Betul gak? Tapi begitu kita pencet, begitu kita tekan Bapak Ibu. Kalau yang keluar saus tomat, berarti yang kita beli beneran saus tomat. Yang mengerti katakan amin. Bapak Ibu saya mau kasih tahu, kita boleh menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kita boleh berkata saya mengasihi Tuhan. Kita boleh berkata saya cinta Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Asik. Tahu lagunya? Ku mau cinta Yesus. Dapatkan kaset dan CD-nya di nomor di bawah ini. Kan gitu Bapak Ibu ya. Saudara boleh nyanyi ku cinta Yesus Bapak Ibu. Itu di gereja Bapak Ibu, betul gak sih? Saudara bisa berkata ku cinta Yesus. Tapi ketika tekanan hadir dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita kemudian dalam penderitaan.
masihkah kita bisa berkata, ku cinta Yesus selamanya? Itu sebabnya kenapa tekanan perlu hadir. Karena tekanan, masalah, penderitaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Untuk kasih tahu kepada kita, yang di dalam kita ini Tuhan atau yang lain. Halo? Hari ini kita mau belajar Bapak Ibu. Kita akan melihat sisi lain daripada penderitaan. Kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk hati kita? Yang pertama Bapak Ibu, ya, yang pertama catat ini baik-baik, penderitaan itu dipakai Tuhan untuk membuat kita berhenti berbuat dosa. Firman Tuhan katakan apa? 1 Petrus 4 ayat yang pertama. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, dikatakan begini, kamu pun harus mempersenjatai dirimu dengan pemikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Halo? Jadi penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan mau supaya kita berhenti berbuat dosa. Alkitab terjemahan yang lain lebih tajam lagi. Dikatakan begini, klik sekali lagi. Demikianlah firman Tuhan, ini terjemahan firman Allah yang hidup. Karena Kristus telah menanggung sakit dan penderitaan. Saudara harus bersikap sama seperti dia. Saudara juga harus siap menanggung penderitaan. Sebab ingatlah, perhatikan baik. Apabila badan saudara menderita, dosa kehilangan kuasanya. Halo? Karena begini Bapak Ibu ya, kadang manusia tuh gak berubah kalau cuma sekedar dikotbahin doang. Setuju Bapak Ibu? Ya kan kita mau khotbah sampai mulut kita berbusa ya kan, gak bakalan berubah. Sampai kita pulang ke rumah, Tuhan izinkan penderitaan badani, baru kita stop. Halo? Berapa banyak orang yang kemudian tadinya sombongnya luar biasa. Betul gak sih? Mungkin karena duitnya 7 turunan gak habis. Kan biasa orang kalau 7 turunan duit gak habis kan biasa rada tinggi ya kan. Itu kalau jalan kepalanya gak bisa nunduk. Naik ke atas. Iya kan? Udah gak bisa nengok lagi kayak orang salah bantal. Iya, ketemu orang gak mau nyapa, bener gak sih? Sombongnya minta ampun luar biasa Bapak Ibu, betul gak sih? Karena dia merasa duitnya 7 turunan. Ada orang yang di sini yang duitnya 7 turunan gak habis? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Masalahnya lu keturunan ke-8. Wah itu masalahnya. Udah keburu habis Bapak Ibu. Benar, sombong luar biasa betul. Tapi ketika Tuhan izinkan sakit Bapak Ibu. Masuk UGD. Wah selang udah masuk di hidung mulut. Semua udah selang. Bapak Ibu napas udah Senin Kemis. Kita hamba Tuhan. Orang sombong kita besuk gak? Hamba Tuhan, gak boleh pilih-pilih Bapak Ibu. Mau sombong, mau apa, kita mesti tetap besuk. Begitu kita besuk, masuk ruang ICU. Om, Dieter Nicholas masih ingat gak Om? Gue kan gitu. Yang kemarin Om usir, ya saya datang ke rumah Om, mau kenalin Om, ya Om usir, masih ingat gak Om? Ingat, gue ingat. Boleh gak Om saya doain Om? Menurut Bapak Ibu kira-kira mau gak didoain? Mau. Begitu didoain keluar air mata, nangis bertobat. Begitu bertobat datang ke rumah Harmoni. Dahsyat ya kan. Haleluya. Katakan sebelah kanan sebelah kiri, belum datang dia. Karena memang belum ketemu Bapak Ibu. Wah, begitu banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Begitu duitnya banyak, hartanya banyak, perusahaannya masih jaya-jayanya, semua dia punya. Waduh, begitu menderita anaknya kena narkoba, baru bertobat. Jadi kadang-kadang penderitaan bagus juga Bapak Ibu, ya kan? Makanya hari ini buat Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bagi Bapak Ibu yang masih tinggal dalam dosa, bertobatlah sebelum penderitaan membuat saudara berhenti dari dosa. Yang kedua Bapak Ibu, firman Tuhan katakan apa? Oke? Ya, jadi penderitaan yang kita alami tidak akan menghancurkan kita, tapi penderitaan itu akan membuat kita berhenti dari dosa, Bapak Ibu. Oke? Jadi kalau Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, masih ada hari ini dan kita tahu kita masih ada tinggal di dalam dosa, berubah dan bertobatlah, kembali ke jalan Tuhan. Amin. Yang kedua,
penderitaan dipakai Tuhan untuk membuktikan kemurnian hati kita, Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7, bergembiralah akan hal itu. Katakan sama-sama, bergembiralah. Ya, jadi ketika penderitaan datang, jangan sedih. Jangan merasa bahwa kita adalah orang yang paling susah di dunia ini. Saudara susah, saya mau kasih tahu, masih ada orang yang lebih susah dari kita. Kita kaya, masih ada orang yang lebih kaya daripada kita. Saudara yang merasa gemuk, masih ada yang lebih gemuk daripada saudara. Bahkan saudara merasa jelek, masih ada yang lebih jelek daripada kita. Daripada kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Firman Tuhan katakan, bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Perhatikan baik. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Dan diuji kemurniannya dengan api. Perhatikan baik. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, Tuhan tuh punya kepentingan buat kita. Setuju gak? Dan kepentingan Tuhan adalah dia mau lihat yang di dalam kita ini murni atau enggak. Halo? Bagaimana caranya? Kita bisa tahu hidup seseorang murni atau enggak, Bapak Ibu. Alkitab mencatat bahwa diumpamakan kita tuh seperti emas. Buat ibu-ibu di tempat ini, ada yang suka pakai emas, kalung emas, anting emas, gelang emas, gigi emas. Kalau kita suka pakai emas, Bapak Ibu, kalau emas yang kita pakai ini murni. Emas yang kita pakai ini 99,99 kemurniannya Bapak Ibu. Maka saya mau kasih tahu begini, cuaca mau hujan mau panas. Saudara mau cuci tangan pakai sabun atau enggak pakai sabun. Saudara mau bawa mandi kering lagi, enggak bakalan berubah warnanya. Setuju enggak? Tapi kalau emas yang kita punya nggak murni. Sama kayak bensin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya kendaraan kemudian kita isi bensin kita dengan bensin oplosan. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak pasti. Itu sebabnya kenapa seorang tukang emas Bapak Ibu. Ketika dia tahu emas di tangannya ini ada kandungan tembaga, ada kandungan kuningan, tidak murni. Bagaimana caranya emas campuran, emas oplosan ini dibuat jadi murni? Bagaimana caranya? Maka emas ini harus masuk ke dalam tungku api yang paling panas. Dipanaskan Bapak Ibu, sampai dia mencair Bapak Ibu. Ketika mencair, kalau di dalamnya ada kuningan, ada tembaga, ada besi Bapak Ibu, maka kandungan lain itu akan menyingkir dengan sendirinya. Tinggal dibuang aja Bapak Ibu. Ketika emas yang sudah murni ini kembali didinginkan Bapak Ibu, seorang pengrajin emas tahu. Kalau emas yang sudah murni ini, sudah dibekukan ini, kemudian dia bisa melihat, dia bisa berkaca dari emas tersebut. Maka pengrajin emas tahu bahwa emas ini sudah murni Bapak Ibu. Halo? Tuhan punya kepentingan buat kita. Tuhan mau lihat kemurnian hati kita. Itu sebabnya kenapa Tuhan izinkan penderitaan terjadi. Sampai kapan? Sampai Tuhan bisa melihat pribadinya di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Halo? Yang ketiga. Ini kalau yang khotbah-khotbah begini cepat aja Bapak Ibu ya. Gak usah lama-lama nih. Dari wajah kelihatan kayaknya Bapak Ibu udah mulai gak senang sama saya. Padahal tadi Bapak Ibu saya sambut di lift loh Bapak Ibu ya. Asik ya. Yang ketiga Bapak Ibu. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan untuk membentuk hati kita? Karena penderitaan itu adalah sekolah ketaatan yang luar biasa Bapak Ibu. Dari mana kita bisa belajar? Kita taat sama Tuhan. Kadang-kadang senjata yang Tuhan pakai adalah Tuhan izinkan penderitaan.
Ibrani 5 ayat yang ke-7 dan ke-8. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Ayat yang ke-8, perhatikan baik ayat tersebut. Dan sekalipun ia adalah anak, sekalipun Yesus adalah anak, perhatikan baik. Yesus telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Makanya kita perlu belajar untuk mempersenjatai pikiran kita dengan pemahaman-pemahaman yang seperti ini Bapak Ibu. Karena kalau kita dipersenjatai, kamu percaya Yesus, percayalah. Rumahmu kecil, besok 3 kali lebih besar. Berat Bapak Ibu. Halo? Kalau mau denger yang begitu, nanti di tempat yang lain aja. Kalau di sini gak bisa begitu Bapak Ibu. Di sini kita akan mengajar kepada Bapak Ibu, supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap kuat dan berkemenangan di dalam Dia. Halo? Yesus Kristus belajar menjadi taat dari apa yang Dia derita. Bapak Ibu pernah mendengar seorang hamba Tuhan bernama John Wimber dari sebuah gereja yang bernama Vineyard Church Bapak Ibu. Ini hamba Tuhan yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Kenapa luar biasa? Karena dalam pelayanannya Bapak Ibu, ketika dia melayani, pelayanan itu disertai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Zaman dulu tuh belum ada LED Bapak Ibu. Zaman dulu tuh belakang gereja tuh pakai backdrop Bapak Ibu. Gambar belakangnya itu ada wajah Yesus. Setiap kali mereka memuji memuliakan Tuhan. Semenjak mereka dari sejak John Wimber berkhotbah, itu dari backdropnya gambar Yesusnya bisa keluar air mata Yesus Bapak Ibu. Sementara dia lagi khotbah itu keluar debu-debu intan Bapak Ibu. Dahsyat Bapak Ibu. Serius. Ya. Waktu dia jadi kalau mau ada kesembuhan nggak perlu ayo maju. Nggak perlu. Sementara dia lagi khotbah, yang sakit sembuh Bapak Ibu. Nggak perlu ditantang-tantang. Ini orang luar biasa. Tapi bukan itu yang saya ingin sampaikan. Yang saya ingin sampaikan adalah bagaimana caranya John Wimber bisa bertobat. Padahal waktu John Wimber masih muda, dia adalah seorang yang gak percaya Tuhan. Dia seorang yang ateis Bapak Ibu. Jadi waktu John Wimber masih muda Bapak Ibu, satu hari John Wimber diajak temannya makan. Bro, makan yuk, makan. Set. Sampai di rumah, temannya ternyata bukan makan, bukan hanya sekedar makan. Komsel. Biasa kan begitu kan, ngejebak teman, udah ikut aja. Makan komsel gak taunya. Ya, jadi buat Bapak Ibu di sini yang diajak makan percayalah. Ya kan, bukan hanya sekedar makan itu Bapak Ibu ya. Ada unsur-unsur firman Tuhan di dalamnya. Dahsyat, luar biasa ya kan. Wah, nah karena udah masuk ke dalam rumah, udah gak bisa keluar lagi, apalagi udah makan. Kan dia udah terjebak Bapak Ibu, kalau udah makan udah terjebak. Ya, waktu mereka mau mulai komsel mereka, John Wimber duduk di pojokan rumah. Itu lagu sudah dinyanyikan, mereka sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba-tiba pintu rumah dari yang punya rumah diketok Bapak Ibu. Ternyata yang datang itu polisi. Dan polisi memberitahukan bahwa ada seorang wanita yang diperkosa, dibunuh dan mayatnya dibuang. Mereka ingin memastikan apakah anak ini adalah anak dari sepemilik rumah Bapak Ibu. Waktu dia lihat fotonya, istrinya lihat fotonya langsung semaput Bapak Ibu. Karena ternyata itu adalah anak perempuan mereka yang sedang berangkat kerja. Pulang dicegat orang, diperkosa, mayatnya dibuang di jalan Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa bayangin situasinya ya. Lagi komsel tiba-tiba peristiwa itu terjadi Bapak Ibu. Itu semua orang diem. Istrinya semaput. Siuman semaput lagi. Waktu semaput disamperin sama suaminya. Suaminya pegang tangan istrinya. Kemudian suaminya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hari ini hati kami hancur. Mata kami gelap. Kami tidak bisa melihat masa depan. Tapi ajar kami untuk terus hidup kami percaya kepada Engkau. Bahwa Engkau tetap memberikan yang terbaik. Waktu
waktu suaminya berdoa seperti itu, John Wimber yang duduk di pojokan ngeliat Bapak Ibu peristiwa itu. John Wimber dijamah Tuhan. Hari itu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena John Wimber berkata begini, kalau anaknya saja, kalau pengikutnya saja punya ketaatan model kayak begini, saya tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Hari itu John Wimber bertobat, memberikan diri sebagai hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Halo? Udah mulai melihat sisi lain dari penderitaan Bapak Ibu? Ini kalau udah diem begini kayaknya ini hari pertama dan terakhir datang kemari. Tapi percayalah Bapak Ibu, ini firman Tuhan yang murni. Supaya Bapak Ibu bertumbuh di dalam Tuhan. Yang keempat Bapak Ibu, yang terakhir. Katakan yang terakhir. Iya, saya gak enak kalau cuma 1 poin ntar disangkut-sangkutin sama pilpres. Gak enak ya kan. 2 poin juga gak enak Bapak Ibu ya kan. 3 poin lebih-lebih lagi tambah gak enak. Makanya ada poin keempat untuk menetralisir semua. Katakan sebelah kanan sebelah kiri jangan sampai gak nyoblos. Ya pilihan terserah masing-masing yang penting nyoblos. Yang mengerti katakan haleluya. Yang keempat Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan penderitaan untuk membentuk hati kita. Untuk membentuk apa yang ada di dalam kita. Karena penderitaan akan membuat hati orang percaya itu menjadi kuat Bapak Ibu. Halo. Di sini apakah ada yang suka nge-gym? Ngaku. Bagaimana caranya supaya otot kita terbentuk? Saya gak suka nge-gym Bapak Ibu. Kelihatan dari perutnya kan agak beda. Kalau Bapak Ibu suka nge-gym, bagaimana caranya supaya tangan kita bisa terbentuk ototnya? Makin lama bebannya itu kan harus makin berat ya Bapak Ibu ya. Setuju gak? Setuju gak? Kalau kita udah berasa ngangkat 7 kilo, kalau udah biasa 7 kilo, jangan 7 kilo terus naik 10 kilo. Kalau udah biasa 10 kilo, nanti kita akan bisa angkat itu barbel sampai 50 kilo Bapak Ibu. Tapi saya mau nanya kepada Bapak Ibu, kalau kita udah terbiasa ngangkat 50 kilo, mau gak dikasih barbel cuma 7 kilo? Hah? Gak mau, kenapa gak mau? Gak bakalan kebentuk ototnya Bapak Ibu. Kalau kita udah terbiasa ngangkat 50 kilo, berarti begini. Kalau kita mau tetap ngebentuk badan kita, berotot Bapak Ibu, bebannya mesti dinaikin, penderitaannya mesti dinaikin jadi 70 kilo. Yang mengerti katakan haleluya. Itu sebabnya kita akan menjadi orang-orang percaya yang kuat. Diterpa angin gak akan roboh Bapak Ibu. Diguyur hujan gak akan rembes Bapak Ibu. Kena banjir gak akan goyang kehidupan kita. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa ternyata penderitaan yang Tuhan berikan kepada kita. Untuk membuat Bapak dan Ibu menjadi orang-orang percaya yang kuat di dalam tangannya. Itu sebabnya Alkitab katakan begini dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-8. Sebab dalam segala hal kami ditindas. Udah pada makan belum nih? Bisa baca gak nih Bapak? Gak kelihatan ya? Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam segala hal kami ditindas. Namun kami habis akal. Namun tidak putus asa. Mungkin masalah yang kita hadapi gak masuk di akal. Habis kita ditindas. Mungkin penindasan kita bukan penindasan yang dialami oleh Rasul Paulus. Mungkin kita ditindas karena kebenaran yang kita pegang Bapak Ibu. Namun tidak terjepit. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Bapak Ibu lihat ya. Orang yang mengerti kebenaran tentang penderitaan, kenapa Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk hati kita, maka kita akan menjadi orang Kristen yang namun. Katakan sebelah kanan, sebelah kiri, Kristen namun. Asik. Ya kan? Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami.
Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya, perhatikan baik, juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi ketika kita menderita Bapak Ibu, daging kita mati, Yesus muncul dari dalam kehidupan kita. Masih ingat saus tomat? Katakan sebelah kanan, sebelah kiri. Dipencet. Nah itu dia. Dipencet itu penting Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, inilah Paulus yang luar biasa. Kita belajar dari rasul ini yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Bahkan 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 sampai 18. Perhatikan baik. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami gak gampang nyerah. Sebab itu kami gak gampang mundur. Sebab itu kami gak gampang untuk meninggalkan Kristus. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia yang di luar kita nih makin merosot. Namun lagi di sini. Manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Widih. Papi, Mami Suri. Papi, Mami Kohari. Mami Cisindi. Oma dahsyat luar biasa. Makin hari tubuh makin menua. Betul gak? Enggak ya? Iya kan? Tante, saya dulu, ini sekarang umur 43. Tapi dulu waktu usia masih 20-25 tahun. Percayalah, saya kalau khotbah lebih ngeri dari ini. Berapi-api. Iya kan? Sekarang usia berapa? Jangan main-main. Jangan teriak-teriak terus. Iya kan? Kenapa? Makin lemah, setuju? Iya kan? Tapi begini tante, ini penghiburan. Tubuh yang di luar boleh makin tua. Tapi kalau manusia batiniah kita diperbaharui dari sehari ke sehari. Tubuh boleh tua, semangat masih anak muda. Haleluya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan. Benar gak? Iya kan? Itulah yang membuat kita jadi kuat. Kenapa? Karena kekuatan kita bukan dari luar Bapak Ibu. Kekuatan kita dari dalam kita Bapak Ibu. Ya kan? Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini. Katakan sama-sama, penderitaan ringan. Mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan kekal. Semua mata lihat saya. Pertanyaannya. Menurut Bapak Ibu. Apakah penderitaan Paulus ringan? Berat atau ringan? Ringan atau berat? Kita tahu penderitaannya berat. Tapi kenapa penderitaan yang berat terasa ringan sama Paulus? Cara berpikirnya tentang penderitaan beda. Makanya kalau kita melihat penderitaan dari sisi yang berbeda, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat Bapak Ibu. Apa sih penderitaan Paulus? Coba kita buka. Nih penderitaan Paulus. Perhatikan baik. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Jadi Paulus itu gak punya rumah. Gak punya kos-kosan. Di mana dia tinggal, di mana dia tidur? Penjara. Karena dia berkata lebih sering dalam penjara. Didera di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. Ayat yang ke-24. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Katakan sama-sama disesah. Disesah tuh diapain sih? Hah? Disesah tuh begini. Orang Yahudi yang dihukum sesah. Itu tangannya naik ke atas. Tangannya ini kemudian menyentuh kaki. Udah lihat?
Kalau orang Yahudi bisa, saya tidak bisa. Karena penghalang utama ya Bapak. Waktu dia nongking begini Bapak Ibu, lihat ini ada tulang belakang nongol di sini. Lihat. Nah tulang belakang ini kemudian orang Romawi ambil balok yang ujungnya ada besi. Digebuk belakang tulangnya ini 5 kali. Setiap kali 40 kurang 1. 5 kali 39 kali. Makanya kalau Bapak Ibu belajar Paulus itu jalannya pincang. Kenapa jalannya pincang? Dia jalan mesti dibantu sama Timotius dan Titus. Kenapa? Kebanyakan digebukin, disesah. Paulus itu punya penyakit syaraf, matanya itu gak awas Bapak Ibu. Kenapa? Karena syarafnya banyak yang rusak, digebukin terus Bapak Ibu. 5 kali, 40 kurang 1. Halo? Jadi kalau Bapak Ibu di kantor baru diomelin bos udah marah. Ingat Paulus. Oh enggak, di sini bos semua, lupa saya. lupa. Dahsyat memang nih rumah harmoni. Ya, rumah para bos, dahsyat. Betul gak sih? Iya kan? Paulus next bro, 25 firman Tuhan katakan apa? Perhatikan, 3 kali apa katanya? Aku didera. Didera tuh diapain? Didera itu dicambuk Bapak Ibu. Ujung cambuknya itu ada durinya. Pernah nonton film The Passion of the Christ? Itu didera. Dicambuk 3 kali. Begitu ditarik dagingnya kena semua Bapak Ibu. 1 kali aku dilempari batu. 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Jadi kalau kita tuh ya datang ke rumah harmoni jalannya ditutup sini. Terus pulang. Keterlaluan kita ini. Rumah jauh ke Cibubur, baru Cibubur, Paulus terkatung-katung tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun. Bahaya dari pihak-pihak orang Yahudi dan dari pihak-pihak orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, di tengah laut. Dari pihak saudara-saudara palsu. Wah, mau jalan nih, mau pelayanan, mau ngabarin Injil, bahaya di mana-mana. Saudara kalau minggu ketiga datang ke rumah harmoni, kan ada CFD, Car Free Day. Iya kan? Mesti lewat jalan sekolah. Kalau ketemu ada ibu-ibu senam. Biasa itu mah. Yang mengerti katakan haleluya. Oh ya kemarin ya minggu lalu ada CFD. Keringetan juga saya Bapak Ibu ya ngurusin itu Bapak Ibu ya. Tapi itulah Bapak Ibu betul. Jangan sampai kita menyerah. Jangan sampai kita tawar hati. Ketika penderitaan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Menjadikan saudara pribadi-pribadi yang kuat. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja keras. Kerap kali. Katakan kerap kali. Itu bukan penyakit Bapak Ibu kerap. Sakit kerap loh, itu kurap. Artinya seringkali aku tidak tidur Bapak Ibu. Aku lapar dan dahaga, kerap kali aku. Ini puasa bukan disuruh gereja. Lu puasa 40 hari 40 malam. Bukan, memang kagak ada makanan lagi Bapak Ibu. Makanya dia harus puasa. Puasa terpaksa Bapak Ibu. Kedinginan dan tanpa pakaian. Halo? Saya mau nanya, tolong jawab jujur. Apakah ada beberapa di antara kita yang punya pemikiran Rasul Paulus, rasul yang terkutuk ternyata? Dia ngalami ini karena terkutuk? Ayub diizinkan pendeta karena terkutuk? Enggak, karena Tuhan punya kepentingan buat Paulus dan Ayub Bapak Ibu. Tuhan mau supaya Paulus dan Ayub bertumbuh di dalam dia dan menjadi pribadi yang kuat. Tuhan yang sama juga punya kepentingan buat kita. Bagaimana caranya? Membentuk hati? Itu dia. Tuhan izinkan penderitaan. Oke? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat mengalami penderitaan. Tuhan memberkati. God bless you all. Haleluya.